Oke guys, welcome to my channel. Woi, kalian udah pada subscribe belum? Kalau belum subscribe lah. Udah pada subscribe kan? Oke sip, mantap. Kali ini gue akan membahas beberapa soal untuk matematika kuantitatif atau pengetahuan kuantitatif buat kalian belajar buat UTBK nanti ya. Simak terus sampai habis, oke? Oke guys, jadi pertanyaannya di sini, pada persegi di bawah ini dibagi menjadi 9 persegi yang kongruen. Rasio luas daerah yang tidak diarsir dengan daerah yang diarsir adalah. Nah, di sini sebenarnya kongruen, artinya yang di sini sama di sini itu sama. Nah, di sini juga sama kan? Ya kan? Sini sama, sini sama, sini sama, sini sama. Ya kan? Nah, lalu kita lihat kan dia bilang luas. Artinya ini kita misalin masing-masing itu satu, guys. Satu. Nah, jadi yang ini itu satu, ini satu, ini satu. Jadi yang tidak diarsir atau yang putih itu ada 3. Sementara kan ada 9 kurangin 3, berarti ini kan yang tidak diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kan? Yang abu deh bilang. Abu berarti ada 6. Berarti yang tidak diarsir putih, daerah yang diarsir abu. Berarti 3/6. Atau sama aja kayak 1/2. Bentar guys, 1/2 gitu aja guys. Oke, jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke guys, di sini diminta daerah diarsir menyatakan himpunan. Nah, di sini ada yang dinamakan A komplement. A komplement itu berarti yang selain A, berarti B dan C. Nah, yang di sini ini bukan, ini masih jadi A. Yang di sini juga masih jadi A, masih jadi bagian dari A. Intinya A komplement itu atau A yang dipakati C itu selain A. Nah, di sini kita lihat di sini ada B iris C, ya kan? Tapi di pilihan ada ini. Nah, ini salah ya guys. Pilihan yang ini tuh salah. Karena ini kebalik. Harusnya B iris C kurangi A. Jadi bukan itu jawabannya. Nah, kita lihat nih. Ini ada B iris C. Ya kan? B iris C. Nah, kita di sini ada A komplement iris B. Artinya yang selain A diiris dengan yang B. Berarti ini bener yang ini dong. Ya kan? Nah, berarti ini sama. Berarti yang benar adalah jawabannya adalah C. Gitu. Paham guys? Lanjut ke nomor selanjutnya. Oke guys, jadi yang ditanyain di sini itu, nah pada gambar berikut AS garis CD dan titik B merupakan titik potong AD dan EC. Berapakah sudut ABE? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi pertama aku gambar dulu ya. Ini pertamanya gambarnya kayak gini. Ini agak lebih gede. Nah, di sini ada E. Di sini ada A. Di sini ada B. Di sini ada D. Di sini ada C. Nah, dibilang situ pernyataan pertama, sudut EAB sama dengan 43. EAB berarti kita ngambil yang di tengahnya. A berarti yang sini kan? Itu berarti 43. Nah, BCD sama kayak tadi, ini dulu deh. Nah, kita coba cari ini. Nah, kalau yang dicari itu kan ABE, berarti ini. Nah, kita dapat yang ini aja, itu sudah bisa dapat yang ini. Kenapa? Karena bertolak belakang itu sudutnya sama. Nah, kita lihat di sini 43. Kalau kita proyeksikan, kita pakai prinsip kesejajaran. Dan jadi ini kita proyeksikan, ini kan masih panjang nih. Nah, berarti ini kan juga masih panjang. Nah, ini kita bikin garis gitu aja. Berarti yang di sini sama kan? Karena apa? Sejajar. 43 juga. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bertolak belakang. Artinya di sini juga sama kan? 43 kan? Nah, tapi apakah kita bisa dapat ini? Nggak bisa. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai yang kedua juga, BCD, berarti di sini 78. Nah, kita bisa cari kan? Berarti tinggal 43 ditambah 78 ditambah, ini kita misalin X. Ditambah X aja sama dengan 180. Nanti tinggal dijumlahin, X-nya ketemu, akhirnya dapat ini ketemu, X-nya bertolak belakang sama. Berarti jawaban yang tepat adalah dua pernyataan bersama-sama mencukupi. C. Gitu ya guys.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini bilang garis G melalui titik koordinatnya min 2,3 dengan gradien 2. Nah, titiknya berarti min 2,3. Ya kan? Dengan gradien atau M-nya sama dengan 2. Nah, titik di bawah ini yang dilalui oleh garis G adalah, nah ini tuh harus dicobain satu-satu. Kalian masih ingat nggak rumus ini? Nah, ini adalah rumus yang harus kalian ingat untuk ngerjain soal kayak gini, guys. Nah, kita coba kerjain ya. Ini pertama aku hapus dulu biar muat. Nah, oke. Jadi kita pakai rumus tadi ya. Di sini kita udah ketahuin gradiennya M sama dengan 2. Nah, ini kita misalin X1, Y1. Nah, berarti untuk mencarinya tadi intinya, atau gini deh, 2 sama dengan min, ini kan Y2 sama X2 nya kita nggak ketahui dulu, jadi kita langsung tulis min Y1 nya berarti 3 per min 2 berarti min sama min kan plus, berarti plus 2. Nah, sekarang Y2 sama X2 dan Y2 nya kita ganti pakai pilihan-pilihan yang ada. Nah, kita coba pilihan yang pertama, 0 kurangin 3 per 5 plus 2. Jadinya kan min 3 per 7. Berarti bukan. Nah, triknya kalau misalnya 1 bukan jawabannya, artinya 3 juga bukan jawabannya. Ya kan? Berarti kita tinggal nyoba yang kedua sama yang keempat. Ini aku hapus dulu biar gampang ini ya. Nah, sekarang kita coba pilih yang kedua. Berarti ini 2 sama dengan X1 Y1 nya kita pakai yang tadi, berarti min 3 per min 3 ya, 3 plus 2. Nah, 1 kurangin 3 per 0 plus 2. Nah, berarti ini 1 kurangin 3 berapa ya? Min 2 ya. Min 2 per 2. Berarti ini jadi min 1 kan? Berarti bukan. Nah, berarti kita tinggal coba pilihan yang paling terakhir, yaitu 3,13. Harusnya sih bener ya. Nah, jadi ini 2 sama dengan 13 kurangin 3 per 3 ditambah 2. 13 dikurangin 3 kan 10. Per 3 tambah 2, 5. Berarti hasilnya adalah 2. Berarti jawabannya yang benar adalah 4. Nah, kalau di SBMPTN, kalau cuma 4 aja jawabannya adalah D. Gitu guys. Oke, jadi kita ke soal terakhir. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang min XY dengan X min Y tidak sama dengan 0. Apakah X lebih dari Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini ada pernyataan pertama, X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat sama dengan 4 kali X min Y. Nah, ini tuh X kuadrat kurangi 2XY tambah Y kuadrat. Kalau kalian masih ingat, ini tuh rumusnya adalah X kurangi Y kuadrat dalam kurung kuadrat. Nah, berarti sama dengan 4 X min Y. Ini nggak bisa diiniin ya. Nah, kalau perkalian pasti bisa dicoret kan? Nah, jadi yang di sini coret sama yang di sini. Karena ini ada kuadrat, ini aja kita coret, jadi X min Y sama dengan 4. Nah, di sini kan kita harus mencari X dan Y-nya. Nah, di sini kita X, Y-nya belum ketemu kan? Berarti pernyataan 1 saja tidak cukup. Nah, kita coba pakai pernyataan yang kedua. 2X sama dengan 3Y min 6. Nah, ini kita bisa sederhanain. Jadi, X sama dengan 2X sama dengan 3 kali Y kurangi 2. Ya kan? Terus, ini nggak usah deh. Nggak usah sampai ke situ. Nah, kita bikin kayak gini aja.
Oke. Nah, kalau misalnya kita pakai eliminasi substitusi, pasti dapat, ya kan? Jadi 2x kurangi 3y sama dengan min 6. Baru kita eliminasi substitusi, pasti dapat x dan y-nya. Kan gitu. Berarti kita harus memakai kedua pernyataan untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi jawabannya adalah C. Gitu guys.